Jadi saya kasih tahukan kepada seluruh yang hadir ataupun yang di rumah sedang ikutin live, setiap tahun beredar kabar dan informasi serta nukilan dari satu riwayat yang meriwayatkan ada amalan sholat qadha di akhir Jumat bulan Ramadan. Sering muncul bahkan setiap tahun. Banyak yang share, banyak yang membagikan bahkan mengamalkan. Yang beredar di media sosial yang riwayatnya mengatakan bahwa jika di hari Jumat terakhir bulan Ramadan dianjurkan untuk melakukan sholat qadha. Tapi maaf, riwayat itu memerintahkannya adalah mengqadha sholat, namanya sholat sunnah kafarah atau sholat sunnah qadha, 4 rakaat dengan 1 salam akan mendapatkan pahala seperti menutup kekurangan sholat kita sekian tahun yang kita tinggalkan. Ini riwayat ini jelas riwayat yang salah, sesat, menyesatkan, dan amaliyah semacam ini yang mengamalkan 4 rakaat tujuannya katanya untuk menghapus semua tinggalan sholat kita yang kita tinggalkan dulu berapa kali sholat, semua ada yang ditinggalkan, dengan 4 rakaat ini tertutup semuanya. Ini jelas-jelas amaliyah bid'ah. Amaliyah apa? Bid'ah. Gak ada dalilnya, gak bersumberkan dari Nabi, gak bersumberkan dari ulama salaf. Dan amaliyah ini riwayatnya adalah riwayat yang sesat. Makanya di beberapa kitab fikih juga disebutkan riwayat ini atau amaliyah ini adalah bid'ah mungkarah. Bid'ah yang buruk, mungkar, harus diingkari. Tetapi ada riwayat yang kita dapatkan dari masyayikh kita yang sebetulnya yang dimaksud adalah riwayat ini. Yang benar, yang dari generasi ke generasi mulai di zaman Sayyidina Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, sekitar kurang lebih hampir 500 tahun, 400 tahun sekian yang lalu, hampir 500 tahun yang lalu, beliau mengajak orang-orang di kampungnya untuk mengqadha sholat, barangkali waktu-waktu yang lalu pernah meninggalkan sholat. Caranya bukan dengan 4 rakaat salam tadi, bukan. Yang benar jika kita ingin kerjakan ngikutin Syekh Bakar bin Salim, ngikutin ulama-ulama salaf dari kalangan alawiyin, para aulia yang dari generasi 500 hampir 500 tahun yang lalu sampai sekarang, bahkan dikerjakan oleh guru mulia kita Habib Umar dan para habaib-habaib yang lainnya. Jika mau mengamalkan sholat qadha, maka kerjakanlah sholat yang mereka kerjakan. Bagaimana caranya? Caranya adalah melakukannya dulu Syekh Abu Bakar bin Salim di masjid setelah sholat Jumat. Setelah apa? Dan ini bukan wajib, paham ya? Ini cuma ingin menjaga barangkali beberapa saat yang lalu waktu kita hidup masih kecil, masih awal-awal balik, masih remaja dan sebagainya, pernah atau bahkan berkali-kali meninggalkan sholat fardu dengan sengaja belum qadha, belum di qadha. Maka urusan sholat ini nggak bisa kalau ditinggal, apalagi sudah balik ya, ditinggal sudah utang, harus disaur, di akhirat akan dituntut satu waktu saja, satu waktu sholat ditinggal dituntut. Makanya jangan sampai kita menghadap Allah punya utang sholat. Nah, maka Syekh Abu Bakar bin Salim beristihad mengambil cara untuk menyelamatkan orang-orang kampung yang kadang-kadang banyak yang ninggal sholat. Mereka diajak, ayo nanti hari Jumat, kebetulan Jumatnya Jumat terakhir waktu itu, terakhir bulan Ramadan. Nanti hari Jumat saat kalian kumpul di masjid, selepas sholat Jumat, kita bareng-bareng ikhtiyat, jaga-jaga melakukan sholat qadha, barangkali ada sholat-sholat fardu kita yang tertinggal. Caranya bagaimana? Caranya selesai sholat Jumat, boleh dikerjakan setelah Jumat di masjid sekalian boleh, atau di rumah kita masing-masing boleh. Paham ya? Caranya bagaimana? Cara yang para habaib kita kerjakan, yang pertama kali dicetus oleh Fakhrul Wujud Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, dilanjutkan dari generasi-generasi terus, dilanjutkan putranya Sayyidina Husain.
Sayyidina Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, terus dengan kaumnya setiap Jumat akhir Ramadan. Sayyidina Husain diajarkan kepada anaknya, kepada muridnya yang utama yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas ini. Sahib Ratib Al-Attas mengerjakan itu dengan muridnya, dengan santrinya, dengan saudaranya, keluarganya terus. Sayyidina Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas juga ngajarkan kepada, mewariskan atau ngajarkan, nyontohkan, diikutin oleh santri-santrinya yang banyak, termasuk murid utamanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratib Haddad. Melanjutkan dari generasi-generasi, dari ulama-ulama, dari wali ke wali, dari orang soleh ke orang soleh, itu dilanjutkan setiap tahun. Paham ya? Ngikutin jejak Fakhrul Wujud Sayyidina Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib Ratib ngajarkan muridnya, anaknya, keluarganya, ke santri-santrinya. Di antara santri yang utamanya adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian Habib Abdurrahman Bil Faqih. Terus banyak lagi, terus sampai ke guru-guru kita, Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Asy-Syatri, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, Habib kita, Habib Abu Bakar Masyhur, Habib Abdullah Baharun, banyak sekali para masyayikh kita juga. Bahkan Habib di Indonesia dulu mengerjakan. Saya waktu kecil lihat di Masjid Jami' Brebes, Jatibarang sana, masjid yang dulu di tengah pasar masjidnya sebelum pindah. Di situ habis sholat, habaib kiai bersatu sholat. Karena ini adalah ikhtiyat, mengingatkan jamaah yang dulu pernah meninggalkan sholat, ayo mumpung bulan Ramadan, hari Jumat di masjid, kamu punya utang sholat, kita qadha bareng-bareng. Caranya bagaimana? Selesai sholat Jumat, selesai doa wirid, kemudian ada satu yang memimpin sholat qadha, dilakukan berjamaah. Boleh? Boleh. Mengqadha sholat jamaah boleh, sama-sama utang. Mungkin kita punya utang, imamnya juga punya utang, yuk kita qadha jamaah, boleh. Paham ya? Caranya bagaimana? Caranya pertama, imam mengarahkan seluruh makmumnya. Kita saat ini pertama kali kita qadha sholat duhur. Kita qadha sholat duhur. Maka niat, usolli fardhu duhri qadhaan, bukan adaan. Qadha usolli fardhu duhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati qadhaan. Kalau imam imaman, kalau makmum makmuman lillahi. Dalam takbir saya niat sholat duhur qadha. Paham ya? Makmum gitu. Duhur seperti sholat duhur, qadha duhur kayak punya utang duhur, kita sahur 4 rakaat, 2 rakaat tahiyat awal, tahiyat akhir salam. Seperti sholat duhur. Salam. Setelah salam imam ngomong lagi ke makmum. Setelah ini saat ini kita sholat asar qadha. Sholat asar. Sholat asar berjamaah. Sholat asar 4 rakaat salam. Setelah itu maghrib qadha. 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh dikerjakan jamaah qadha ikhtiyat, jaga-jaga untuk supaya umpama ada utang sholat yang telah ditinggal kita kerjakan satu. Tiap tahun begitu, jadi nutup. Syekh Bakar bin Salim pun nggak menutup cuma sekali saja. Beliau mengatakan kalau banyak utangnya lakukan qadhanya di rumah supaya selesai utangnya. Jangan cuma 5 waktu saja terus selesai. Sudah. Ini yang dikerjakan bareng-bareng di masjid, sekali aja duhur, asar, maghrib, isya, subuh selesai. Kalau dikerjakan berkali-kali sampai buka nanti. Nah, diingatkan yang masih punya utang baik duhur atau asar atau utang berapa hari, silahkan sempurnakan kalian di rumah masing-masing. Jangan sekali-kali kalian meninggal dengan membawa utang sholat. Apalagi ninggalkannya dengan sengaja. Na'udzubillah minta ampun sama Allah, qadha. Amaliyah baik ini untuk ngajak orang-orang yang punya utang sholat, umpama misalnya kita kerjakan bareng-bareng di Jumat, harinya hari bagus, bulannya bulan bagus, ya kan? Kemudian tempatnya bagus misalnya di masjid atau bahkan di rumah masing-masing dengan keluarga dan anak kita sholat ikhtiyat, ngikutin para salaf kita, ulama kita, para wali-wali yang luar biasa. Besok hari Jumat kita akan mengerjakan itu semuanya. Umpama masih ada utang lainnya, bukan cuma 1 hari utangnya, kerjakan lagi, penuhi utang kita dengan Allah, utang sholat, supaya insya Allah kita tidak punya utang sholat. Amin Allahumma. Tapi minimal untuk dikerjakan dan mencontohi orang awam, dikerjakan sekali berjamaah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh.
17 rakaat. 17 rakaat dikerjakan berjamaah, lainnya kalau masih ada utang yang belum tertutup sendiri di rumah masing-masing. Tujuannya adalah mengingatkan orang-orang saudara muslim yang umpama masih punya utang sholat, cepat mumpung Ramadan di hari terakhir ini, Jumat terakhir, minta ampun, istighfar, qadha sholatnya, insyaallah. Ini yang namanya sholat kafarah atau sholat qadha Ramadan untuk setiap tahun di hari Jumat ini maksudnya, bukan yang riwayat sholat 4 rakaat dengan 1 salam maka semua dosa atau utang sholat kita yang sekian lama sudah tertutup. Enak banget. Dan ini yang riwayat bid'ah dan mungkaran ini. Tapi kalau yang qadha 5 waktu duhur berjamaah 4 rakaat, asar seperti sholat fardu cuman qadhaan, itu adalah amalan-amalan yang memang banyak ulama dan habaib kerjakan setiap akhir Jumat di bulan Ramadan setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat atau sebelum sholat bebas, tapi mereka ngerjakan sholat setelah sholat Jumat, mumpung di masjid bareng jamaah, kita ikut. Nggak harus hari Jumat, setiap kapan, setiap saat bisa. Cuman kebetulan waktu Syekh Abu Bakar bin Salim ngajak jamaahnya untuk sholat, kebetulan hari Jumat, mumpung kumpul di masjid sebelum pulang ke rumah, dia ajak. Ayo, jadi kita ngikut langkahnya para solehin, insya Allah. Harinya kalau umpama lepas kemarin Jumat lepas, masih ada hari Sabtu nggak apa-apa daripada enggak. Padahal utang secepatnya kalau bisa. Paham ya? Jadi jangan salah paham atau nge-share riwayat yang salah, nanti malah ngajak orang berbuat salah. Makanya yang benar adalah semacam ini tadi. Yang Habib Umar setiap Jumat akhir itu memang pergi dari Tarim ke Inat, ke Masjid Syekh Bakar bin Salim, sholatnya di sana dan sholat Jumat. Dulu kita setiap tahun Jumat terakhir diajak sholat untuk qadha bersama-sama. Paham ya? Insyaallah besok kita kerjakan berjamaah selepas sholat Jumat, qadha zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal sudah tidak punya utang lagi dengan Allah dan tidak punya utang lagi dengan hamba-hamba Allah, insya Allah. Wallahu alam. Itu saja pemberian tahu dari kami supaya tidak salah paham dan memberikan apa yang dikerjakan oleh guru-guru kita. Bagi yang mau mengamalkan silahkan ikutin para masyayikh kita, guru kita, mudah-mudahan dapat berkah insyaallah. Wallahu alam. Mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.